Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ritya Pratama dari kelas 4B reguler pagi dengan NIM 1611 waktu TK. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan ekologis administrasi negara Indonesia. Ekologi administrasi negara Indonesia. Dalam menganalisa ekologi administrasi negara Indonesia digunakan rincian faktor-faktor ekologis meliputi faktor-faktor aspek alamiah dan faktor-faktor ekologis yang beraspek masyarakatan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan militer. Faktor-faktor ekologis yang berupa aspek ilmiah. Faktor-faktor ekologis yang beraspek alamiah terdiri dari 1. Lokasi, posisi geografis. 2. Keadaan dan kekayaan alam. 3. Keadaan dan kemampuan penduduk. 1. Lokasi, posisi geografi. Posisi geografis suatu negara menunjukkan ketentuan tentang lokasi suatu negara dalam rangka ruang, tempat, dan waktu sehingga menjadi jelas batas-batas wilayah negara pada suatu tentu. Pengaruh lokasi dan posisi geografis terhadap administrasi negara. Untuk wujudnya ke dalam geografis Indonesia merupakan kepulauan terdiri dari 13.667 pulau besar dan kecil dengan wilayah daratan 4.919 km dan luas wilayah perairan lautan 5,4 juta km persegi sehingga keseluruhannya mencapai sekitar 7,3 km persegi. Dengan hubungan interperal bila dan perhubungan terdapat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang terdiri program-program masing-masing berusaha meningkatkan perhubungan laut dan perhubungan udara dalam rangka meroboh dinasti pulau-pulau tersebut. 2. Letak astronomi Indonesia ialah antara 20 derajat dan 1 derajat menuju timur di antara 6 derajat lintang utara dan sebelah lintang selatan yang terberada di daerah tropik. Iklim tropik yang panas dan lembab menyebabkan tumbuh-tumbuhan hidup subur sehingga dijumpai hutan-hutan yang cukup lebat. Di samping itu iklim juga sering menimbulkan kesulitan perhubungan secara curah hujan, ditambah sebagian hutan telah dibakar dalam rangka budaya manusia. Sungai meluap dan banjir menimpa sebagian penduduk. 3. Posisi silang negara Indonesia terletak antara dua benua samudra dan benua Asia. Sebelah utara Indonesia di mana letak negara-negara besar sebagai wilayah Rusia, RRC, Jepang, dan India. Australia. Sebelah selatan Indonesia yang orientasinya ke barat, luas samudra yaitu Samudra Pasifik dan peranan penting telah terbukti sejak Perang Dunia Kedua. Posisi silang demikian ini menjadi Indonesia sebagai incaran ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, militer. Di samping itu Indonesia menjadi medan terbuka yang terdekat dari segala arah. Misalnya saja jajaran Departemen Hankam dengan kemampuan di laut, di udara, tangguh Badan Koordinasi Intelijen Negara, jajaran Departemen Luar Negeri, dan sebagainya. B. Pengaruh administrasi negara terhadap geografis Indonesia. Pengaruh administrasi negara terhadap geografis terutama lokasi dan posisinya hampir tidak ada karena sifatnya alamiah, tetapi pengaruh pada segi lain dapat ditelusuri melalui perubahan cara pandang atau wawasan bangsa Indonesia mengenai geografis. Semula dianut suatu cara pandang luasan perairan sepanjang mil laut diukur pada garis pantai pada waktu air pasang surut. 2. Keadaan dan kekayaan alam. Negara Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang cukup besar. Sumber-sumber kekayaan alam mereka ragam. Kekayaan alam ini dapat berupa tanah yang subur, lautan yang kaya akan ikan dan kehidupan laut lainnya, bahan tambang dan sebagainya. Pengaruh dan keadaan kekayaan alam terhadap administrasi negara. Pengaruh keadaan dan kekayaan alam terhadap administrasi negara dampak pada usaha-usaha memanfaatkan sumber alam. Tadi bagi pemenuhan kebutuhan manusia, tanah yang subur perlu diberdayakan baik untuk tanam maupun untuk akuakultur. Negara-negara sedang berkembang pada umumnya belum mampu mengendalikan sumber kekayaan alam secara maksimal. Oleh karena bantuan asing baik berupa modal dan tenaga ahli tidak dapat dihindarkan. D. Pengaruh administrasi negara terhadap keadaan dan kekayaan alam. Pengaruh administrasi negara terhadap dan kekayaan alam sangat terbatas karena kekayaan alam ini merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa. Pengaruhnya
kalau ada terbatas pada merubah sumber-sumber dari potensi kemampuan, misalnya air terjun berupa potensi tenaga diubah untuk benar-benar menjadi tenaga yang subur, merupakan potensi tanaman padi diubah agar benar-benar menghasilkan padi, dan terusnya demikian uraian mengenai keadaan dan kekayaan alam dalam garis bedanya. 3. Keadaan dan kemampuan penduduk. Pengaruh keadaan dan kemampuan penduduk terhadap administrasi negara. Dapat melihat faktor-faktor keadaan dan kemampuan penduduk ini beberapa hal diperhatikan, yaitu 1. Jumlah penduduk dunia semakin meningkat dan dengan persentase kenaikannya tinggi dan tidak diikuti peningkatan persediaan bahan-bahan kebutuhan yang paling serta penemuan sumber-sumber baru menimbulkan rasa kekhawatiran yang amat sangat di kalangan para pemimpin masyarakat. Misalnya negara besar kelima jumlah telah Republik Rakyat Cina. Sejak semula telah dikhawatirkan bahwa sebuah penduduk Indonesia tergolong jumlah yang besar karena jumlahnya cukup tinggi. Oleh karena harus ada usaha-usaha pengendalian jumlah penduduk dengan tujuan menghambat penumbuhannya. Untuk keperluan ini maka ditetapkan program-program pemerintah yang dengan ini kenal dengan program keluarga berencana yang dimulai secara resmi dari tahun 1969, semula bernama Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN). 2. Distribusi spasial. Jumlah penduduk yang besar seperti diuraikan di atas dibarengi dengan spasial yang timpang, artinya penyebaran di antara berbagai wilayah negara tidak merata. Sebagai gambaran sejak semula telah dapat di bawah kurang lebih 2/3 penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa dan Madura yang hanya merupakan kira-kira 1/13 luas wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil kedua sensus terakhir yaitu pada tahun 1971, penduduk Indonesia yang 6,3 juta di Pulau Jawa dan Madura. Usia penduduk juga yang mempengaruhi fungsi negara. Penduduk Indonesia berusia 5,9 tahun pada 19,994 orang. Usia masuk sekolah dasar maka diikuti program di bidang pendidikan dasar. 4. Masalah penduduk. Seperti telah ditemukan dalam beberapa laporan bahwa Indonesia masuk kelompok negara-negara masih rendah di samping India, Sri Lanka, dan Tanzania. 5. Tingkat pendidikan masyarakat masih tergolong rendah, bahkan pada tahun 1975 yang sudah mulai korup sekitar 60% dan semua penduduk hari ini, bahwa sekitar 30% masih tergolong buta suara. 6. Kesehatan penduduk mengaruhi administrasi negara dan arti kesehatan penduduk yang masih buruk rendah mendorong pemerintah untuk menyusun program-program bidang kesehatan. B. Pengaruh administrasi negara terhadap keadaan dan kemampuan penduduk. 1. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, khususnya Direktur Jenderal Transmigrasi dengan jajaran dan bekerjasama dengan unsur-unsur administrasi negara lainnya, misalkan Departemen Dalam Negara dalam suatu badan koordinasi penyelenggaraan. 2. Departemen Kesehatan dan dengan program-programnya di bidang kesehatan dapat mempengaruhi keadaan kesehatan penduduk, khususnya program keluarga berencana dapat mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Walaupun selama 10 tahun terakhir ini angka penduduk tiap tahunnya masih cukup tinggi, yaitu 2,30%, tapi tanpa program KB angka tersebut akan jauh lebih tinggi. 3. Dengan undang-undang wajib belajar yang ditasdiqkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, demikian pula program-program berasal buta aksara yang dirancangkan oleh jajaran departemen tersebut yang ditunjuk oleh administrasi daerah dapat mencegah buta huruf. Program pendidikan lainnya yang beri oleh pendidikan banyak mungkin warga negara penduduk dapat mencerdas kehidupan bangsa. Secara akhirnya menumbuhkan keikutsertaan rakyat dalam program-program tersebut dan pada gilirannya dapat menumbuhkan dukungan masyarakat terhadap administrasi negara. Dengan demikian administrasi memperoleh legitimasi yang besar. Demikian penjelasan pengaruh dari administrasi terhadap keadaan dan kemampuan penduduk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.